Tak terasa, bulan ke-12 tahun 2023 akan segera berakhir, dan Anda akan memasuki bulan baru yang menjadi akhir kuartal 3 di tahun ini. Apakah Anda merasa keuangan Anda tetap aman? Sejak Januari hingga Desember 2023 banyak kegiatan yang menguras biaya mulai dari konser-konser yang meramaikan ibu kota, hari raya, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan, aktivitas-aktivitas ini akan membuat pengeluaran Anda semakin membengkak. Secara garis besar mengukur kesehatan keuangan untuk melihat seberapa besar utang dan beban yang ditanggung dibandingkan dengan pendapatan atau aset pribadi. Oleh karena itu, cek kesehatan keuangan bisa menggunakan 5 rasio di video kali ini. 1. Rasio likuiditas. Rasio ini untuk mengukur kesiapan keuangan dalam menghadapi kondisi darurat seperti krisis yang menyebabkan penghasilan terputus. Rasio ini biasa juga disebut dengan rasio dana darurat. Rasio likuiditas sama dengan aset lancar dibagi pengeluaran rutin tiap bulan. Aset lancar adalah aset yang mudah dicairkan menjadi uang tunai. Contohnya kas di tabungan, saham, reksadana, atau deposito dengan tenor pendek. Idealnya rasio ini besarannya adalah 3-6 kali dari pengeluaran rutin tiap bulan. 2. Rasio kemampuan bayar utang. Utang bisa menjadi penyakit keuangan pribadi. Saat utang yang dibayar terlalu tinggi untuk dibayar tiap bulannya bisa menciptakan utang baru yang terus menggulung. Akhirnya lingkaran setan utang susah diputus dan hidup menjadi tidak tenang. Hal ini bisa diantisipasi dengan mengukur tingkat kemampuan membayar utang sedini mungkin. Caranya, rasio kemampuan bayar utang sama dengan utang yang dibayar tiap bulan dibagi total pendapatan tiap bulan. Idealnya adalah 25% hingga 30%. Lebih baik lagi di bawah angka itu. Jika lebih dari itu lebih baik segera lunasi utang dengan nominal kecil atau menambah pendapatan. Kemudian rasio ini bisa dikembangkan dengan mengukur utang konsumtif saja. Rasio utang konsumtif sama dengan utang konsumtif dibagi pendapatan. Apa itu utang konsumtif? Utang ini digunakan untuk keperluan gaya hidup seperti beli baju, makan, tiket pesawat, hotel, dan lainnya yang tidak termasuk cicil KPR atau kendaraan atau modal usaha. Produktif, sangat baik jika nilainya 0% agar beban keuangan tidak berat. 3. Rasio biaya terhadap pendapatan. Selanjutnya adalah rasio untuk membandingkan biaya kebutuhan sehari-hari yang dikeluarkan tiap bulan dibandingkan dengan biaya pendapatan tiap bulan. Idealnya rasio ini adalah sama dengan 1, artinya pendapatan bisa menutupi segala biaya kebutuhan sehari-hari. Rasio biaya dibagi kebutuhan biaya tiap bulan dibagi pendapatan tiap bulan. Namun sangat baik jika bisa kurang dari 1 atau 100% sebab sisa uang bisa dimanfaatkan untuk menabung, asuransi, dana darurat, dan investasi, bahkan untuk sosial atau leisure. Dalam kondisi ini ideal pengeluaran untuk kebutuhan sehari sebesar 40% sampai 60% pendapatan tiap bulan. Untuk menjaga rasio ini agar tetap ideal atau ingin menurunkan rasionya bisa dilakukan dengan cara berhemat atau menambah pendapatan. 4. Rasio tabungan. Menabung perlu dilakukan untuk membeli kebutuhan atau keuangan di masa depan. Menabung tidak hanya di bank, namun juga bisa di deposito atau instrumen investasi lainnya. Rasio tabungan dibagi total nilai tabungan dibagi pendapatan setahun. Idealnya rasio ini sebesar 10%, akan lebih baik jika nilainya bisa lebih dari minimal agar keuangan lebih sehat. 5. Rasio solvabilitas. Jika ingin mengukur seberapa sensitif keuangan pribadi terjebak dalam kebangkrutan bisa menggunakan rasio solvabilitas. Rasio ini membandingkan kekayaan dengan total aset yang dimiliki. Kekayaan bersih didapatkan dari semua aset termasuk likuid dan aset jangka panjang dikurangi dengan jumlah kewajiban. Rasio solvabilitas dibagi kekayaan bersih dibagi total aset. Idealnya rasio ini sebesar 35%. Jika lebih besar lebih baik karena porsi utang dalam aset makin sedikit dan artinya jumlah beban akan makin berkurang. Selain 5 rasio di atas, untuk menghadapi gejolak 2023 alangkah lebih baik dilengkapi dengan asuransi sebagai jaring pengaman ketika terjadi kejadian tidak terduga yang membuat produktivitas terhenti. Setidaknya tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk ke dokter atau rumah sakit atau bengkel. Karena biaya itu sudah ditanggung oleh asuransi. Nah itu tadi 5 rasio untuk cek kesehatan uang kamu. Semoga keuangan kalian semua akan selalu dalam keadaan baik. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi tentang tips-tips keuangan lainnya.